Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faunisya dari Prodi Perpustakaan Informasi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video ini saya akan membahas tentang seleksi bahan pustaka. Apa itu seleksi bahan pustaka? Seleksi bahan pustaka adalah kegiatan mengidentifikasikan bahan pustaka yang bertujuan untuk menambah koleksi yang ada di perpustakaan. Seleksi bahan pustaka merupakan kegiatan yang sangat penting yang perlu dilakukan karena bertujuan untuk berhubungan dengan kualitas perpustakaan yang bersangkutan. Adapun prinsip seleksi bahan pustaka, tentu sebelum melakukan pengadaan buku sebagai koleksi, setiap perpustakaan harus memperhatikan prinsip-prinsip seleksi sebagai berikut. Yang pertama yaitu minat dan kebutuhan masyarakat pemakai. Yang kedua yaitu tujuan, fungsi, dan ruang lingkup layanan perpustakaan. Yang ketiga yaitu kemajuan, pengetahuan, dan kekayaan jiwa dalam arti positif. Yang keempat, pustaka yang memenuhi kualitas persyaratan. Selanjutnya yaitu kriteria dalam seleksi bahan pustaka. Yang pertama, tinjauan cakupan dan kelompok pembaca, di mana bahan pustaka yang dipilih harus mempertimbangkan secara sungguh-sungguh kesesuaian dengan tujuan, cakupan, dan penggunaan perpustakaan yang bersangkutan. Yang kedua yaitu tingkatan koleksi, di mana tingkatan koleksi ini merupakan salah satu faktor utama untuk menentukan koleksi tertentu. Ada 6 kategori tingkatan yang pernah dicobakan, yaitu pertama, karya dalam bentuk ringkasan. Kedua, karya ringan dan populer. Yang ketiga, karya populer yang serius. Yang keempat, karya elementer. 5, karya standar, yaitu dimana karya yang ditulis oleh pakar dalam bidangnya dan dipresentasikan berdasarkan fakta. Yang terakhir yaitu keenam, karya yang tingkatan ilmiahnya telah tinggi, misalnya seperti tesis dan disertasi. Yang ketiga yaitu otoritas dan stabilitas pengarang, di mana otoritas pengarang harus ditentukan dengan cermat. Sektor yang mengetahui bahwa pengarang adalah seorang pakar atau diakui otoritas dan stabilitasnya di bidang yang bersangkutan, tentu bukunya akan dipilih setelah memenuhi kriteria tujuan, cakupan, dan kelompok pembaca. Yang keempat yaitu harga, di mana pertimbangan harga merupakan hal yang sulit dilakukan karena di samping untuk memenuhi kebutuhan pemustaka juga harus mempertimbangkan anggaran yang tersedia. Yang kelima yaitu kemuktahiran, yang merupakan data tentang tanggal penerbitan tahun bahan pustaka perlu diverifikasi. Penerbitan bahan pustaka tentu mungkin ada yang diterbitkan beberapa tahun setelah penelitian sehingga nilai intrinsik dan kemutahirannya berkurang. Yang keenam yaitu penyajian fisik buku. Penampilan fisik buku baru dapat memenuhi keputusan seleksi. Buku hendaknya yaitu bersih, rapi, dan mudah dibaca. Yang ketujuh yaitu struktur dan metode penyajian, di mana pustakawan dengan latar belakang subjek tertentu biasanya dapat memperoleh gambaran tentang struktur buku melalui daftar isi. Yang kedelapan yaitu indeks dan bibliografi. Adanya indeks dan bibliografi sebuah buku dapat diketahui melalui entry dalam bibliografi nasional. Akan tetapi kualitas bibliografi dan indeks dapat ditentukan secara tepat jika langsung diperiksa dan dilihat pada buku itu sendiri. Sumber seleksi bahan pustaka, yang pertama yaitu alat bantu seleksi. Alat bantu seleksi berguna untuk membantu pustakawan dalam menentukan apakah suatu bahan pustaka perlu diseleksi atau tidak. Beberapa bentuk alat bantu seleksi antara lain yaitu makalah, makalah pinjam buku, dan daftar judul untuk jenis perpustakaan tertentu. Yang kedua yaitu alat identifikasi dan verifikasi, di mana alat ini digunakan untuk mengetahui judul apa yang telah diterbitkan atau akan diterbit dalam bidang subjek tertentu, pengarang,
atau penerbit tertentu di negara tertentu atau dalam kurun waktu tertentu. Beberapa bentuk alat identifikasi dan verifikasi yaitu pertama katalog penerbit, yang kedua berbagai jenis bibliografi, yang ketiga yaitu indeks. Selanjutnya yaitu petugas seleksi bahan pustaka. Jadi mana selektor yang baik harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu memahami secara sungguh-sungguh kegiatan yang dikerjakan adalah salah satu kegiatan dari pengembangan koleksi. Yang kedua yaitu hendaklah mempelajari seluruh pada bidang penerbitan buku dan produksi bahan audiovisual. Yang ketiga mengetahui para editor buku dan produser bahan audiovisual. Yang keempat yaitu mempelajari penerbit yang memproduksi bahan terbaik bagi perpustakaan dan meneliti katalog serta kaitannya. Yang kelima yaitu membaca tinjauan perpustakaan dan berbagai sumber. Yang keenam yaitu mencermati bibliografi nasional dan bibliografi perdagangan buku dengan seksama sehingga dapat diketahui kekurangan dalam mendaftarkan bahan pustaka yang dibutuhkan di perpustakaan. Yang ketujuh yaitu mengetahui masyarakat pengguna perpustakaan serta mampu memperkirakan apa yang dibutuhkan. Kedelapan yaitu membaca sebanyak-banyaknya persoalan yang berhubungan dengan daftar pemikiran dan proses-proses seleksi buku mengenai penulisan tinjauan dan pengadaan. Yang kesembilan yaitu melalui secara independen judul-judul tertentu serta membandingkan dengan tinjauan di majalah yang ditemukan. Yang terakhir mengerti perkembangan dunia yang yang terjadi, khususnya dengan banyak membaca. Lalu apa prosedur seleksi bahan pustaka? Yang pertama yaitu setiap pustaka atau perorangan dan unit dapat melakukan pemilihan baik atas inisiatif sendiri maupun pemikiran pustakawan. Yang kedua yaitu pustakawan membuat daftar usulan dengan mengisi formulir yang disediakan perpustakaan dengan data bibliografi yang lengkap. Yang ketiga yaitu data untuk buku, pengarang judul, edisi, tahun terbit, ISBN, jumlah yang dipesan, harga satuan. Dalam formulir dicantumkan pula identitas pemesanannya. Yang keempat, data untuk majalah seperti judul, alamat penerbit, frekuensi terbit, ISBN, kapan mulai langganan, harga langganan, dan persetujuan atasan dan sebagainya. Yang kelima, daftar usulan dapat diserahkan langsung kepada pemimpin perpustakaan atau dengan tujuan atasan langsung. Hal ini perlu agar lebih jelas unit mana yang akan dibebani anggaran pengadaan bahan pustaka yang diusulkan. Pemimpin perpustakaan meneruskannya kepada petugas pengadaan untuk lebih lanjutnya. Yang terakhir yaitu selanjutnya diadakannya pula kegiatan verifikasi terhadap setiap judul bahan pustaka